alfa. Oke ya, lanjut ya. Bahasa. Jadi, bagaimana kita bisa memprogram seseorang, mempengaruhi orang lain menggunakan pola bahasa. Nah, bahasa itu ada dua. Ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Bahasa verbal itu diucapkan. Kita ngomong kayak gini. Nah, jadi kayak misalkan, Mas Habib, bisa lihat saya? Bisa dicopot kacamatanya? Nah, ini adalah salah satu bentuk mempengaruhi orang lain, kita memerintahkan menggunakan pola bahasa. Dan di sini saya menggunakan kacamata saya untuk sebagai media agar Mas Abid juga ngikutin apa yang saya lakukan. Mas Abid, boleh saya minta tolong membuka kacamatanya. Apa yang terjadi? Secara tanpa dia sadari, pikiran bawah sadarnya merespon, ngikutin apa yang saya lakukan. Set, set. Saya yakin Mas Abid ketika membuka kacamatanya tanpa berpikir panjang. Betul? Iya. Yes. Nah, karena saya langsung memasuki ke bawah sadarnya tanpa dia pahami, gitu. Jadi NLP itu lebih soft. Kalau hipnosis itu lebih kelihatan. Jadi kalau hipnosis itu polanya menghipnosis seseorang, mempengaruhi orang lain itu kelihatan banget. Nah, covertnya nggak kelihatannya itu biasanya menggunakan pendekatan NLP juga, gitu ya. Di sini bisa dipahami ya. Nah, saya menggunakan dua bahasa tadi. Bahasa verbal, saya sampaikan dengan kata-kata kepada Mas Abid. Mas Abid, bisa nggak kacamatanya tolong dilepas? Dan saya menggunakan bahasa non-verbal saya ikutin. Set. Nah, di sini saya sudah menggunakan passing leading namanya. Nah, passing leading itu apa? Nanti kita pelajari juga, insya Allah ya. Kalau waktunya cukup, kita pelajari pasti. Jadi, kita mengarahkan orang lain untuk ngikutin apa yang kita mau. Nah, itu kerennya gitu. Jadi waktu itu memang saya nggak tahu NLP itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, saya nggak tahu waktu itu. Karena saya waktu itu praktisi hipnosis gitu ya. Saya kelas 3 praktisi hipnosis, mungkin Mas Abi juga tahu kayaknya ya. Mbak Alfa mungkin tahu kayaknya. Mbak Alfa ini dari Man kan ya? Iya. Iya. Saya pernah tahu, pernah adik kelas saya bukan? Iya, yang pernah ngisi acara di Unggulan. Mas Akil kan? Oh, oke. Berarti adik kelas berapa tahun sama saya? Angkatan 18. Angkatan? Di bawahnya Mbak Niva saya. Oh, berarti saya udah keluar ya? Saya udah keluar, Mbak Alfa baru masuk ya? Iya, insya Allah. Oh, iya. Berarti kenalnya ketika saya ngisi di MAN ya? Iya. Nah, itu. Oke. Jadi kelas 3 itu saya suka mempelajari hipnosis waktu itu. Makanya dulu dikatain orang-orang sakti. Karena saya suka eksperimen gitu. Di anak-anak perguruan-perguruan itu dan berhasil semua gitu. Tanpa mantra, tanpa apapun. Saya hanya menggunakan pola kata-kata. Itu yang paling saya suka ketika saya ketemu sama mereka. Saya mempengaruhi mereka hanya dengan pola kata-kata saja. Contoh misalnya, anak-anak perguruan itu biasanya lebih sensitif. Tinggal kita pengaruhi menggunakan kata-kata saja tanpa dia sadari, kita bisa berhasil. Yang penting apa? Kita sebagai figur otoritas, kita dipercaya nggak sama mereka. Kalau kita seakan-akan dipercaya, kita menang di situ. Gitu. Contoh waktu itu saya pernah bereksperimen ketika saya masih sekolah. Itu teman saya itu dulu saya sugestikan menggunakan pola bahasa agar dia kebal, badannya kebal, kuat. Dan apa yang terjadi? Ketika saya pengaruhi menggunakan kata-kata, dia benar-benar kuat, seperti orang kebal. Bayangin, tongkat pramuka itu, panjang itu, gede. Nah, itu saya coba sama teman saya, satu orang, dia badannya gede banget. Kita tusuk perutnya menggunakan tongkat itu. 3 tongkat, kita tusukin langsung bareng-bareng, saya suruh dia nahan. Ternyata, yang ada bukan dia yang kalah, tapi kita malah yang kedorong. Dia malah maju, kita 2 orang kedorong sampai tongkat itu melengkung. 3 tongkat. Saya tanya, sakit nggak? Enggak.
Itu kerennya kalau kita sudah paham tentang kata-kata. Makanya ada istilah the power of word gitu ya. Jadi kekuatan kata-kata. Dan itu memang real, ada. Dan itu sudah saya buktikan gitu. Kita berjalan di atas api. Bisa nggak? Kalau teman-teman yang lain misalnya dari perguruan-perguruan, mereka menggunakan mantra atau menggunakan doa-doa, ada mungkin tirakatnya dulu mungkin ya, puasa-puasanya dulu. Saya pernah memberikan stimulasi ini, berjalan di atas beling, di atas api, tanpa harus pakai puasa, doa-doa, enggak. Cukup bismillah aja, bismillah yakin, jalan aja, nggak masalah. Dan nggak kenapa-napa. Itulah yang menyebabkan saya semakin tertarik belajar kayak NLP, hipnosis, itu yang bikin saya tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya semakin tertariknya, saya lebih mudah mempengaruhi orang lain untuk ngikutin apa yang saya inginkan. Terutama untuk bisnis. Karena saya selama ini sukanya bisnis. Nah, mungkin Mas Abi juga tahu lah, dari dulu saya sukanya apa gitu. Kebetulan peserta hari ini tuh saya kenal semua kayaknya. Mbak Alfa juga saya sedikit kenal, cuma saya belum pernah ketemu langsung mungkin. Gitu ya. Jadi saya sedikit kenal dari istri saya katanya kenal sama Mbak Alfa juga. Rumahnya yang Babat itu kan ya? Iya. Yang sebelum rel kereta api itu ya? Iya. Oh iya. Insya Allah saya mungkin tahu, cuma saya belum tahu. Mungkin tahu tapi belum tahu. Aneh kan? Ya itulah. Nah itu ya. Jadi itu penyebabnya saya semakin tertarik belajar tentang ilmu-ilmu seperti ini. Gitu ya. Dan ternyata NLP itu aplikasinya banyak banget teman-teman. Saya hanya berpikir, wah kayaknya NLP waktu itu cuma buat terapi doang. Karena pikiran saya saat itu, karena saya praktisi hipnoterapi, NLP, Neuro Linguistic Programming ini tujuannya untuk terapi doang. Gitu. Tapi ternyata tidak. Bahkan sekarang, untuk terapi, jarang saya pakai malah. Saya lebih suka ke arah bisnis. NLP saya gunakan untuk bisnis. Untuk mempengaruhi klien saya. Ketika negosiasi, saya mempengaruhi mereka. Ketika orang takut negosiasi dengan klien saya berani. Kenapa? Saya punya state yang bagus. Terutama ketika saya sebagai public figure atau sebagai pembicara. Untuk mengubah state itu adalah mood. Kadang ketika kita di panggung, mau berbicara, takut, deg-degan, was-was, khawatir, itu sudah hal yang wajar. Tapi bagaimana mengatasinya? NLP lagi-lagi. Bayangin, NLP itu aplikasinya banyak banget. Makanya kalau teman-teman misalkan mau penasaran NLP seperti apa, coba cari bukti-bukti otentik ilmiahnya. Banyak banget jurnal-jurnal, kemudian tesis-tesis, kemudian skripsi, banyak banget yang sudah mengangkat tema NLP. Bahkan kemarin skripsi saya itu juga saya membuat inovasi terapi baru menggunakan pendekatan NLP. Dan itu diapresiasi banget sama dosen-dosen saya. Tapi mereka juga, udahlah, nggak terlalu banyak yang dibantah, dan oke, lolos aja. Gitu. Dan nilainya alhamdulillah. Nah itu kerennya NLP, gitu ya. Jadi NLP itu apa? NLP itu sederhananya seperti ini. Sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang struktur perilaku manusia dan bagaimana cara memodifikasinya. NLP ya. Nah teman-teman nanti saya berikan modulnya setelah sesi ini berakhir gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya jawab juga. Saya berikan kebebasan khusus buat teman-teman untuk tanya jawab langsung dengan saya. Jadi bisa video call, bisa dari WhatsApp, dan sebagainya boleh gitu ya. Jadi NLP itu mempelajari tentang struktur perilaku manusia dan bagaimana cara memodifikasinya. Nah, ini yang saya suka. Gitu. Jadi setiap orang, pengalaman seseorang itu pasti ada strukturnya. Orang bisa berhasil itu ada strukturnya, ada caranya. Dan itu di NLP itu bisa kita tiru, gitu. Itu bisa kita tiru. Jadi kalau misalkan nih, ada orang usia 20 tahun, dia sudah bisa berhasil beli mobil, gitu misalkan. Nah, gimana ya caranya? Kok dia usia 20 tahun bisa beli mobil sendiri? Caranya gimana? Kita nanti akan melihat struktur perilakunya. Oh, ternyata dia kesehariannya seperti ini.
Oh, dia ternyata mood-nya itu seperti ini. Oh, dia itu punya visi seperti ini. Dan itu bisa kita modifikasi, bisa kita role model, dan kita bisa mempercepat itu untuk mewujudkannya. Kita bisa menirunya. Nah, Mbak Alfa pernah belajar modeling ini juga kan? Ya, tapi udah agak lupa-lupa juga. Agak lupa ya. Pernah dipraktekin belum? Ya, pernah. Biasanya kalau setiap materi itu habis dipelajari terus disuruh praktek gitu. Kalau di Mas Jai. Bisa tapi ya. Ya, insya Allah. Waktu itu modeling apa yang dipakai Mbak Alfa? Mbak Alfa memodel siapa? Yang apa itu? Ketika waktu itu praktek, Mbak Alfa memodel siapa buat contohnya? Jadi itu ya sesama peserta. Kan pesertanya cuma 3 orang waktu itu. Ya, Enggak. disuruh praktek di situ. Nah, kan waktu itu kan praktek nih. Bagaimana cara memodeli gitu kan? Tekniknya udah dikasih. Nah, tokoh atau sosok yang dijadikan model itu siapa? Oh, ya Mas Akil. Saya. Iya. Kenapa kok saya? Kayak lebih apa ya? Kayak ada antusiasnya juga, ambisius. Terus kayak nggak ngebosenin gitu kalau ngasih materi. Oke. Saya ambisius ya. Nah, gini, ketika mempelajari, ketika mempraktekkan teknik modeling itu, waktu itu diajarkan apa? Salah satunya contohnya, nanti kamu harus apa gitu. Masih ingat nggak yang diingat? Kalau nggak salah, kalau misalnya kalau kita pengen kayak kan bicara di depan umum ya, terus Ya. takut, kadang kita harus bayangin kalau misalnya saya pengennya kayak Mas Akil gitu, ya bayanginnya kayak gitu, jadi biar nggak ada rasa grogi atau gimana gitu. Oke, siap. Nah, ini juga buat pengetahuan buat Mas Habib yang mungkin belum pernah ikut NLP sebelumnya ya. Mungkin apa sih NLP kui, modeling iki apa toh? Mungkin gitu kan. Modeling iki toh. Jadi contoh sederhananya gini. Misalkan kita punya sosok ustadz, atau misalkan kita tahu lah semuanya tentang Yusuf Mansur ya. Tahu kan? Nah, Tahu. kita tahu lah. Yusuf Mansur ini adalah sosok pendai muda. Dia punya bisnis yang luar biasa. Gimana ya biar kita bisa seperti Ustadz Yusuf Mansur? Nah, kita akan mempelajari tentang polanya, perilakunya. Kalau kita lihat di televisi, Ustadz Yusuf Mansur itu ngomongnya seperti apa sih? Semangatnya gimana sih? Itu kita lihat dulu. Kita lihat, kita rasakan, kita dengar. Gitu kan? Seperti apa sih? Oh, dia kalau gerakannya tuh agak semangat, menggebu-gebu. Dia agak serius. Terus kemudian dia orangnya itu optimis, ahli sedekah. Itu yang dimodel. Oke deh, karena saya ingin jadi orang seperti Ustadz Yusuf Mansur, maka saya harus memodel Ustadz Yusuf Mansur. Apa yang saya lakukan? Saya mulai membayangkan, mengamati Ustadz Yusuf Mansur. Mulai dari cara senyumnya, gerakannya, cara bicaranya, kemudian semangatnya, perilakunya. Itu kita bayangkan seakan-akan kita menjadi Ustadz Yusuf Mansur. Gitu Mbak Alfa ya? Iya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita memprogram itu dalam pikiran kita, maka yang terjadi saraf-saraf yang ada di pikiran kita, di dalam tubuh kita akan berubah. Gitu. Yang awalnya mungkin kita butuh, misalnya, Ustadz Yusuf Mansur yang ingin saya model apa sih? Percaya dirinya. Nah, nanti ketika kita melihat Ustadz Yusuf Mansur percaya diri itu ketika apa? Ketika berbicara kah? Ketika menjelaskan bisnisnya kah? Atau ketika melakukan apa, itu bisa kita nanti rasakan sehingga seakan-akan energi Ustadz Yusuf Mansur itu masuk dalam diri kita. Nah, akhirnya apa? Pola struktur perilaku kita pun juga akan berubah. Yang awalnya kita minder, takut, khawatir, akan berubah menjadi lebih percaya diri. Nah, ini tentang struktur perilaku manusia. Sampai sini clear? Iya. Oke, Sabit clear? Jelas ya? Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada? Tidak. Mas Adit? Aman? Gimana? Lanjut? Mas Adit?
Nggak ada pertanyaan ya? Kita lanjut ya. Oke. Nah, sejarahnya, kita berbicara sejarahnya, tapi saya kan nggak akan panjang lebar di sini ya, karena nanti akan buang-buang waktu, teman-teman nanti bisa baca banyak artikelnya. Jadi sejarahnya itu NLP itu ditemukan oleh Richard Bandler sama John Grinder. Nah, beliau ini adalah sosok penemunya dari California ya. Jadi John Grinder adalah seorang profesor linguistik yang ahli di bidangnya, dan Richard Bandler adalah salah satu penemunya, mahasiswanya awalnya itu. Kemudian mereka melakukan penelitian bareng, mereka mengamati sosok tokoh-tokoh terkenal seperti Fritz Paul, kemudian Virginia Satir, dan Milton Erickson. Siapa Fritz Paul itu? Fritz Paul adalah seorang tokoh terapis komunitas. Jadi pola komunikasinya itu semuanya sudah terapeutik atau menyembuhkan. Omongannya itu menyembuhkan, gitu ya. Mas Abid, kenapa? Aman? Halo? Mas Abid, tes? Suara aman? Sepertinya kok kayak bingung sendiri. Aman ya? Kok kayak diem aja nih ya? Halo? Aman ya? Dia diem aja dia ini. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi itu sosok yang dimodeling oleh Richard Bandler sama John Grinder gitu ya. Kita akan bahas inilah. Oke ya, kita next aja ya. Bapak oke? Ya, oke. Ya, nggak perlu kita bahas ini ya. Ya. Oke, siap. Mas Adit, sudah dengar? Suaranya nggak kedengeran nih. Suaranya mati atau gimana itu, Mas? Kenapa itu suaranya? Cek. Nah, oke, siap, udah keluar. Nah, aman ya? Lanjut ya. Aman. Ya. Jadi kita nggak akan terlalu bahas ini, sejarahnya nanti teman-teman bisa pelajari lah di artikel-artikel dan sebagainya. Karena nanti akan buang-buang waktu di sini. Oke. Ada salah satu presuposisi dalam NLP yang sangat saya suka. Di NLP itu presuposisi itu banyak sekali. Apa itu presuposisi? Yaitu asumsi berpikir manusia. Kebanyakan orang berpikir itu kayak gini loh. Nah, gitu ya. Jadi, ada salah satu presuposisi dalam NLP yang mengatakan, if one person can do something, we can learn to do it. Jika seseorang mampu melakukan sesuatu, maka kita juga mampu untuk mempelajarinya. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi contoh gini. Misalkan Mbak Alfa ini sukses menjadi pengusaha laptop misalnya. Amin. Mas Abid ini juga pengen menjadi pengusaha laptop. Mas Abid membayangkan, nih Mbak Alfa itu bisa jadi pengusaha laptop, tentu aku juga bisa. Nah gitu. Itu asumsi berpikir. Nih misalnya awakmu iso, aku yo kudu iso. Nah, itu asumsi berpikir yang tepat. Kalau misalkan kita berpikir yang keliru, biasanya gini. Dia kok iso sukses ya? Kok aku gak iso? Sanjane gak bakat, takdir, kok kono nih. Ini takdirku yang aku terima. Jadi nggak mungkin aku bisa sukses. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Sering nggak teman-teman dengar kata-kata seperti ini? Buat apa belajar? Buat apa kita ikut-ikutan pelatihan-pelatihan yang berbayar dan sebagainya? Kalau udah sukses itu takdirnya sukses nih, Kak Yoga. Pernah nggak dengar seperti ini? Sering. Nah, orang-orang seperti ini sampai kapanpun juga akan sulit untuk berkembang, teman-teman. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena di dalam pikirannya sudah keliru mindset-nya. Gitu, kurang tepat. Jadi apa akhirnya ya? Mereka akan stagnan di situ aja. Yang lain bisa berkembang maju, dia enggak. Contoh, misalkan saat ini teman-teman belajar NLP, teman-teman mendapatkan kompetensi baru tentang bagaimana mempengaruhi orang atau bagaimana melakukan sebuah terapi atau aplikasinya dalam bisnis. Nah, teman-teman
temennya, misalkan teman-teman gitu ya, temannya Mbak Alfa, temannya Mas Abid, yang tidak ikutan ini, apakah mereka juga akan dapat pengetahuan ini? Enggak dapat. Apakah mereka bisa mempraktikkan dalam kehidupannya? Enggak juga. Gitu. Jadi memang berbeda. Mereka yang selalu upgrade, itu mereka mendapatkan value-value yang baru yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Gitu. Jadi kita harus mengasumsikan selalu pada hal-hal yang baik, yang membuat kita bisa bangkit. Coba deh rasain. Ini rasain ya, karena ini pengaruhnya pada saraf-saraf di otak. Kita melihat pada asumsi berpikir ini. If one person can do something, we can learn to do it. Coba sekarang kita rasakan. Kalau misalkan saat ini kita bayangkan, kita rasakan ada teman kita yang sukses, kemudian kita mengatakan, kita nih gak mungkin, aku bisa sukses. Soalnya takdirnya yang jenis wis gak iso popo, keluarga biasa-biasa wae. Apa yang terjadi kira-kira? Perasaan teman-teman seperti apa kira-kira? Coba sharing. Nggak pede. Nggak pede. Terus? Malas? Ada rasa itu? Pasti. Kalau Mbak Ya, Alfa? bisa jadi. Hanya sekedar. Apa? Melakukan sesuatu hanya sekedar. Nggak totalitas gitu. Nggak totalitas. Kalau Mbak Alfa? Apa yang dirasakan? Kalau ngelihat temannya kayak gitu, ngelihat temannya sukses gitu. Contohnya seperti itu. Dan posisikan Mbak Alfa menjadi orang yang tidak menerima itu. Aku ya gak mungkin iso koyo ngono. Aku ki anake sapa to? Aku wong desa, iso popo. Takdir kok kono nek Gusti Allah wis ngene. Kira-kira gimana? Perasaannya yang dirasakan Mbak Alfa ketika Mbak Alfa melakukan hal demikian? Mungkin ada rasa minder. Oke. Juga membatasi diri untuk mencapai hal yang sama orang yang itu. Membatasi. Ya mungkin gitu. Itu baru kita berbicara masalah cara berpikir. Ternyata cara berpikir itu mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Clear sampai sini? Clear. Terus kita keliru, maka otomatis yang kita lakukan pun juga keliru. Kita akan takut. Yang lain bisa berkembang, kita enggak. Gitu. Jadi itu harus kita ubah dulu. Wah, dia ini udah sukses di dalam profesinya. Nah, aku yang belum punya pengalaman apa-apa, gimana ya caranya biar aku juga bisa sukses seperti mereka? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah berpikir outcome, nah NLP itu nanti akan berbicara masalah outcome. Yaitu apa itu? Tujuan. Caranya nanti gimana ya? Oh ya udah deh. Kalau misalkan dia bisa sukses di profesinya, maka aku harus juga bisa ikutan. Apa yang harus aku lakukan? Coba aku ikuti komunitasnya. Aku tak coba cari-cari hal-hal yang baru. Aku coba pelajari polanya. Mungkin aku pelajari kompetensi yang mendukung. Gitu. Itu penting. Gitu. Contoh misalkan, kalau kita mau menjadi pengusaha laptop, apa yang harus kita lakukan? Misalkan, tadi contohnya Mbak Alfa adalah pengusaha laptop yang sukses. Mas Habib ingin jadi pengusaha laptop. Melihat Mbak Alfa sukses, Mas Habib ini pengen ikutan. Gimana ya caranya ya? Kalau Mbak Alfa bisa, aku juga harus bisa. Oke, ya udah deh, aku harus belajar. Aku pelajari cara marketingnya, cara jualannya gimana. Kemudian Mbak Alfa ini ngambil barang-barangnya di mana ya? Yang dapat murah, sehingga dia untungnya bisa besar. Kemudian dia cara pemasarannya di mana saja ya, sehingga hasilnya juga nanti bagus. Akhirnya apa? Kalau kita sudah berpikir demikian, maka apa yang terjadi? Kita akan mencari tahu. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Sehingga apa? Kita peluangnya untuk menjadi pengusaha sukses seperti Mbak Alfa itu lebih besar daripada kan di pengalaman turun tahu aku menunggu. Saya belum punya pengalaman apa-apa, caranya pemasarannya nggak tahu, jualnya di mana, nggak ada modal dan sebagainya. Nah ini misalnya. Kira-kira orang seperti ini peluangnya besar nggak mereka untuk menang dalam kehidupan ini? Kira-kira gimana? Besar atau kecil? Kecil.
kecil. Nah, kalau misalkan yang dilakukan Mas Abi tadi, kira-kira peluangnya besar atau kecil? Besar. Besar. Kenapa? Karena mencari tahu dan yakin di pikirannya udah bener nih, cara berpikirnya bener. Kalau Mbak Alfa bisa, aku juga harus bisa. Gitu. Nah, misalkan gini, ini salah satu case-nya Mas Abid ya. Kemarin juga konsultasi. Mas Abid dipercaya memegang perusahaan orang tuanya. Bayangannya Mas Abid, sekarang coba diubah pikirannya. Kalau bapakku bisa dihormati, bisa diyakini, bisa diikuti sama pegawai-pegawai yang lainnya, aku juga harus bisa seperti bapak. Nah, ini pola pikirnya, harus dibentuk dulu. Clear nggak ini? Jelas ya? Ya. Jangan sampai gini, bapakku kok diikutin terus ya? Kok dia dihormati sama karyawan-karyawannya? Kok aku enggak gitu? Kalau kita sudah seperti itu, akhirnya apa? Saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita pun akan berubah. Yang awalnya kita semangat menjadi kendor. Yang awalnya kita percaya diri menjadi takut. Yang awalnya kita semangat jadi cemas. Kenapa? Karena cara berpikir kita sudah keliru. Clear sampai sini? Clear. Clear ya? Ini baru satu materi loh, udah berapa menit nih tadi? Baru udah materi nih. Jadi sebenarnya kalau udah kita ngobrol masalah ilmu itu memang asik, seru. Gitu ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi kita santai aja. Kalau misalkan hari ini belum clear, kita nanti sambung lagi aja. Gitu ya. Saya nggak masalah, kok saya suka dengan sharing-sharing seperti ini, nggak masalah. Nanti mungkin besok disambung lagi, kita bahas tentang apa, nggak masalah. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin sebentar, Mas. Masih adzan di rumah saya. Apa? Masih adzan di sini. Izin saya Oh, ini istirahat bentar. Isya. Wah, cepet banget ya. Kita mulai jam 6. Di sini habis ini kayaknya. Ya, siap. Tapi tetap kita lanjut aja ya. Ya. Ada. Saya sambil ngopi. Teman-teman juga boleh ngopi kok. Monggo. Boleh ngopi. Ya. Kita lanjut ya. Boleh minum, boleh ngopi, boleh nyemil. Kita santai aja pokoknya. Langsung harap sampai anak fokus deh ngobrol ya. Oke, kita lanjut ya. Cocok ini menghapus itu tembus. Aduh, Bang Sam, suaranya tolong ya dikondisikan. Oke. Oke. Nah, tolong dikondisikan. Oke. Ini Mas Samsudin ini salah satu anggota majelis NLP kita di Jombang. Ya. Kita next. Tadi kita sudah bahas tentang presuposisi yang pertama, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas hubungannya. Tadi kita sudah bahas tentang pola pikir yang tepat, yang benar bagaimana. Nah, ini adalah hubungan yang berkaitan dengan presuposisi yang pertama. Apa itu? Life, mind, and body are one system. Bahwasanya pikiran kita, ya, kehidupan kita, pikiran kita, tubuh kita adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Satu kacau, yang lainnya juga kacau. Oke, mari kita rasakan. Coba deh. Tadi ketika saya meminta teman-teman buat praktek, ya, coba deh rasain. Ketika kita berpikir yang kurang tepat, pengaruhnya apa ya dalam tubuh? Nah, tadi kan sudah dirasakan. Kalau kita berpikirnya keliru, maka kita menjadi nggak percaya diri, malas bergerak, khawatir, takut, dan sebagainya. Tadi udah dirasakan kan? Nah, kalau misalkan kita berpikir yang tepat, maka apa yang terjadi? Saraf-saraf kita pun juga akan mengikutinya. Yang awalnya kita minder, takut, cemas, kita menjadi lebih percaya diri, lebih semangat, lebih optimis. Kenapa?
Karena apa yang ada di pikiran kita itu dapat mempengaruhi tubuh kita. Dan tubuh kita mempengaruhi kehidupan kita. Clear sampai sini? Clear ya? Bener. Contoh, saya berikan contoh lagi. Benar nggak ya pikiran kita ini mempengaruhi tubuh kita? Pertanyaannya itu, benar nggak ya? Oke, contoh gini. Sebentar. Kita break sebentar ya, karena adzan. Nanti suaranya mengganggu. Nah, di sini baru adzan. Kita break sebentar aja. Oke, kita break sebentar. Tapi kalau misalkan suara adanya nggak kedengeran, apa gitu? Kedengeran nggak? Kecil sih, kecil dengerannya. Nggak mengganggu ya? Kalau saya enggak. Enggak. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Karena adzan ini kan salah satu bentuk panggilan. Nah, kalau kita udah tahu udah masuk kisah ya udah. Kita lanjut ya. Sekarang saya berikan contoh gini. Saya ada sebuah jeruk nih, ada sebuah jeruk, ya. Jeruk ini di sini warnanya kuning, kelihatannya seger banget. Kalau dilihat itu seger gitu, rasanya kayaknya enak di tenggorokan. Saya buka jeruknya, saya kupas, set, kemudian saya cium. Seger nih kayaknya. Langsung coba kita makan. Ternyata seger. Dan saya juga punya jeruk. Jeruk ini warnanya hijau. Kata orang-orang sih, jeruk hijau juga seger. Nih, saya coba, saya kupas. Saya kupas, set. Kemudian saya coba makan, saya cium. Kayaknya sih seger. Saya coba. Cut rasanya. Nah, kira-kira ketika saya mendemonstrasikan seperti ini, ada nggak rasa kecut di tenggorokan teman-teman? Atau perubahan di wajahnya yang awalnya oke biasa, kemudian ada? Secara refleks, cuma Refleks, belum sampai terekspresikan. Ya. refleks ya. Kalau Mbak Alfa gimana? Mungkin nggak sesuai sama yang dibayangin paling. Oke. Kalau Mas Sam juga boleh menyalakan suaranya, yang penting nggak berisik lah daerah sekitarnya. Gitu ya. Karena kalau berisik nanti ngeganggu yang lain. Oke ya. Itu akan lebih terasa ketika saya bertemu langsung dengan teman-teman, demonstrasinya tentu akan berbeda karena lens-nya juga berbeda. Contoh aja gini deh. Ini ada kopi nih. Ini kopi. Saya tadi nyobain kopi espresso. Coba saya minum. Nah, ini baru adzan. Dimatiin, dimut aja Mas Adit. Oke. Ya, kalau kelas dimut dulu. Gak apa-apa. Nah, sip, teman. Oke ya, lanjut ya. Nah, yang terjadi ketika teman-teman fokus, pikiran teman-teman akan merespon, oh rasa jeruk itu adalah seperti ini. Walaupun jeruknya itu nggak ada, tapi secara secara pikiran itu dapat mempengaruhi tubuh teman-teman. Ya, dapat mempengaruhi tubuh teman-teman. Apa yang terjadi? Yang awalnya kita biasa-biasa aja, wajah pun bisa berubah, seakan-akan kecut. Atau gini dah, pernah nggak teman-teman tanpa disadari lagi santai-santai, tiba-tiba teman-teman seakan-akan mencium bau durian atau mencium bau-bau yang lainnya. Akhirnya apa? Tiba-tiba pas kita mencium bau durian, padahal duriannya nggak ada, pikiran kita langsung teringat durian dan kita tenggorokannya atau tubuh kita seakan-akan pengen makan durian. Pernah nggak? Bapak gimana? Pernah nggak?
Pernah. Pernah ya? Oke. Mas Sam, pernah nggak Mas Sam? Mas Samsudin. Mas Samsudin ini jangan dimatiin aja suaranya, cari tempat yang sepi lah, biar kita bisa ikutan sharing-sharing. Nah, mungkin Mas Abid, Mas Sam, Mbak Alfa juga pernah mengalami hal demikian, gitu ya. Awalnya kita fine-fine aja, tiba-tiba muncul bau aroma-aroma tertentu, kita langsung berubah. Wajah kita, tubuh kita itu berubah. Ada rasa ketertarikan. Nah, maksudnya apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya pikiran kita, tubuh kita, dan kehidupan kita adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contoh, orang yang keliru berpikir. Ini adalah salah satunya contoh penyakit hati. Iri, dengki. Misalkan tadi, contohnya tadi Mbak Alfa. Mbak Alfa menjadi pengusaha laptop sukses. Mas Abid pengen menjadi pengusaha laptop. Tetapi pikirannya keliru. Pikiran Mas Abid keliru. Mbak Alfa, kok bisa-bisanya dia sukses gitu ya? Kok bisa ya dia kayak gitu ya? Dia pakai apa ya? Dia masih muda tapi bisa jadi pengusaha keren gitu, kok bisa ya dia ya? Apaan coba? Kok bisa-bisanya gitu? Pasti dia ada macam-macamnya nih. Pasti ada hal yang aneh nih. Pasti dia pakai ini deh. Pikiran dia udah ngawur. Apa yang terjadi? Dia semakin nggak terima ketika Mbak Alfa makin sukses. Makin jaya, nggak terima. Terus kemudian apa yang dialami oleh Abid yang pikirannya keliru tadi? Si Mas Abid ini, karena pikirannya keliru, dia dengki dengan Mbak Alfa, ngelihat Mbak Alfa sukses, tubuhnya berubah. Dia merasa marah. Melihat Mbak Alfa makin jaya, makin sukses, dia makin marah. Makin kesel. Makin emosi rasanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia malas untuk makan. Ngelihat Mbak Alfa makin sukses, makin berkembang, Mas Abid ini makin malas. Nggak mau makan. Kemudian dia agak stres karena melihat Mbak Alfa terus-terusan maju. Akhirnya apa? Karena nggak makan, nutrisi kurang, pikiran banyak, tubuhnya pun terganggu. Ketika terganggu, apa yang terjadi? Sakit. Dan ketika sakit, kehidupannya terganggu nggak? Terganggu. Apa yang terjadi? Nggak bisa kerja, mau kemana-mana nggak bisa, boro-boro mau ngikutin jejaknya Mbak Alfa. Kita sembuh dari penyakitnya aja, udah alhamdulillah. Gitu kan? Jadi sampai sini bisa dipahami ya, bahwasanya penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita. Kita harus menggunakan pikiran kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin berdaya, maka kita harus manfaatkan pikiran kita. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Mas Abid jelas? Mas Sam? Mas Abid ngilang nih ya. Jangan-jangan dia ngilang juga nih. Jangan ngilang deh ya. Oke. Kalian tanyakan ya. Oke. Kalau udah nggak ada, dinyalain lagi Mas Abid. Mas Sam dari tempat yang nyaman, yang sepi, jangan yang rame, biar suaranya aktif. Nanti boleh tanya jawab sama kita. Oke ya, lanjut ya. Jelas ya Mas Abid ya? Jelas. Sip. Oke, kita next, sorry. Ada semua, oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, presuposisi. Nah, ini sekarang udah jam berapa ini? Mohon maaf nih, saya nggak bawa jam. Kita jam berapa ini sekarang ini? Nah, oke, udah mau jam 7 ya, nggak terasa udah sejam. Oke, ini kita baru bahas presuposisi nih teman-teman. Kita belum masuk ke praktek nih ya. Ini masih baru apa ya, introduction. Jadi memang belajar seperti ini, NLP ini butuh waktu teman-teman, butuh waktu. Saya bisa nggak memberikannya singkat? Bisa, kalau seminar, karena ini teman-teman training dan berbayar, maka ya semuanya harus saya berikan gitu. Yang penting saya berikan.
Tapi hasilnya pun juga berbeda dengan yang offline, yang bertemu langsung secara tatap muka, tentu berbeda. Ya. Nah, presupposisi selanjutnya adalah the map is not territory. Oke, apa maksudnya? Bahwasanya peta itu bukanlah wilayah itu sendiri. Apa itu? Jadi gini nih, terkadang apa yang ada di pikiran kita belum tentu sama dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, paham nggak sampai sini? Terkadang apa yang ada di pikiran kita belum tentu sama dengan kondisi yang sebenarnya. Tadi misalkan contohnya, Mbak Alfa ini sudah menjadi pengusaha laptop sukses misalnya. Mas Adit ini ngelihat Mbak Alfa, enak banget ya dia ya, masih muda udah jadi pengusaha laptop sukses. Enak ya kayaknya ya, dapat duit banyak ya, enak ya, gini ya. Dia nggak tahu bahwasanya perjuangannya Mbak Alfa untuk sampai ke titik itu berat. Jatuh bangun, ditipu orang lain, bangkrut, kemudian mengalami kerugian-kerugian besar, kemudian dihianati oleh partnernya. Mas Abid nggak lihat sampai situnya, gitu. Yang dilihat adalah titik atasnya. Wih, keren ya Mbak Alfa ya, enak ya, nyaman ya, kayaknya hidupnya santai ya, gitu. Itu apa ya? Menunjukkan bahwasanya apa yang ada di pikiran kita itu terkadang belum tentu sama. Jadi poin pentingnya apa? Kita jangan terlalu sering menduga-duga sesuatu yang belum tentu kita tahu. Contoh misalkan, ada karyawan kita. Nah, misalkan Mbak Alfa mungkin juga punya karyawan gitu ya di rumahnya. Mas Abid punya pegawai. Misalkan ada pegawainya yang setiap hari seharusnya masuknya itu dia jam 7 misalkan. Tapi dia selalu datang jam 8. Kita sebagai pimpinan, sebagai yang punya perusahaan, atau sebagai leadernya, pasti gini, ini dia kenapa ya? Kok tiap pagi dia mesti telat. Wah, ini nggak bener ini. Wah, dia ini kacau, ini kerjaannya, dia nggak beres ini. Kita menduga-duga bahwasanya dia itu nggak beres, nggak bener kerjaannya, kemudian jelek aktivitasnya, nggak disiplin dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi pada pegawai kita itu. Ternyata setelah kita misalkan habis marah-marah dan sebagainya, kita dapat kabar besoknya bahwasanya yang menyebabkan dia telat itu adalah misalkan dia setiap pagi harus mengantarkan ibunya yang sedang sakit, gitu. Dia harus merawatnya sampai dia selesai mengurus ibunya yang sakit tadi, selesai semuanya, baru dia berangkat kerja. Bayangin betapa mulianya hidup pegawai ini. Ibunya dirawat ketika sakit dan sebagainya, walaupun dia mengorbankan pekerjaannya, gitu. Akhirnya apa? Kita sebagai seorang leader yang punya hati, wah, ya kasihan juga ya. Dia kehidupannya juga pas-pasan, orang tuanya sakit, ibunya, dia harus merawat, betapa mulianya orang. Jadi apa yang ada di pikiran kita terkadang belum tentu sama. Sehingga kita, poinnya apa? Ketika kita ada sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya, maka kita perlu klarifikasi. Agar apa? Agar tidak mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita. Karena kalau mempengaruhi tubuh dan pikiran kita, kita akhirnya apa? Kita menjadi jengkel, pengen marah, pengen berantem, gitu kan? Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pikiran kita keliru. Yang awalnya kita sering menyapa, akhirnya nggak mau menyapa. Ya, sampai sini jelas ya? Ya, Jelas. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi gini nanti, maksudnya apa? Nanti praktek. Oh iya ya, saya kan udah belajar NLP ya. Jadi mulai sekarang saya itu nggak gampang-gampang menduga-duga. Oh misalkan keluhannya Mas Abid, pegawainya belum bisa diatur. Apa ya penyebabnya ya? Bukan berarti mereka nggak bisa diatur, tapi sebenarnya ada cara lain yang belum saya ketahui. Gitu. Apa sih yang menyebabkan karyawan saya kok sulit diatur? Jengkel banget, kenapa ya? Kita cari tahu dulu. Kalau udah tahu, baru kita mudah untuk mengaturnya. Jadi kita nggak menduga-duga. Tapi kalau misalkan kita sudah menduga-duga di awal, wah dia itu kayak gini ya, kok dia itu ngeyel banget ya. Akhirnya apa? Kita emosi. Bener nggak Mas Adit?
Ya, benar. Mengalami hal demikian. Nggak cuma di kepegawai aja sih, soalnya mungkin ya penyakit hati sering menduga-duga Tapi benar dalam ya, dalam ini banyak ya. hal. Iya, ya. Karena itu kita mempelajari presupposisi ini tujuannya apa? Karena kita belajar tentang NLP, tentang syaraf, neuro kita, pikiran kita. Nah, dan nanti kita akan mempelajari tentang struktur manusia itu tadi gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi ini penting. Sehingga apa? Ketika kita sudah belajar seperti ini, oh nanti aku nggak harus gitu deh. Oh berarti nanti saya harus seperti ini. Saya coba seperti ini dulu deh. Gitu. Oh nanti kalau misalkan saya sering menduga-duga, tadi life, mind, and body are one system. Nanti akhirnya ketika saya menduga-duga, pikiran saya kacau, saya stres, marah, emosi, saya sakit, kehidupan saya makin kacau. Kenapa? Mereka saling keterkaitan antara pikiran, tubuh, dan kehidupan kita adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oh, saya udah paham itu, clear. Oke. Terus tadi apa? If one person can do something, we can learn to do it. Oh iya, ternyata sesuatu itu bisa kita tiru, bisa kita lakukan. Kita perlu prosesnya, kita perlu mencobanya. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bisa. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan dulu nih. Silakan. Balfa. Apa? Boleh. Apa aja boleh. Ada? Mungkin saya mau tanya ya. Ya, boleh. Kalau misalkan kita sudah mulai merubah itu semua, cuma dengan gaya bicara yang mungkin masih tetap kayak tadi di awal Mas Akil kan mencontohkan, tolong kacamatanya dilepas, diikuti dengan yang non verbalnya. Nah, itu kan dengan mohon maaf ya, kalau Mas Akil yang dulu dengan yang sekarang kan nada bicaranya sudah beda, maksudnya logatnya. Nah, jadi kalau semisal logat kita masih tetap sama, apakah itu masih bisa berpengaruh? Dan juga kalau semisal kita itu tadi kan Mas Akil sempat menyampaikan kalau menang dipandang, kalau nggak salah ya, waktu yang sama teman-teman seperguruan itu, perguruan teman-temannya Mas Akil yang lain, itu kalau lebih dipandang berarti Mas Akil menang, jadi bisa secara nggak langsung melakukan seperti itu tadi. Kalau misalkan keadaannya berbalik, soalnya kadang saya menduga-duga itu nggak selalu negatif juga, kadang jadi oh mungkin gini, saya lebih ambil aman soalnya sudah terlalu penuh hati mendengki. Oke, gini ya. Jadi sebenarnya bukan logat yang kita permasalahkan. Logat nggak ada masalah. Mau logat Jawa, logat Sunda, logat Medan, mau apapun itu nggak ada masalah sebenarnya logat itu ya. Jadi nggak ada pengaruh masalah logat. Pertama itu. Yang kedua, bukan tadi menang apa ya? Tadi menang apa sih bahasanya itu? Menang pandang, bukan menang pandang, tetapi otoritas. Kita harus memiliki otoritas. Karena menimbulkan otoritas gimana? Maka kita harus melihatkan kualitas diri kita kepada mereka. Kalau kita sudah terlihat kualitasnya, maka orang lain, wah dia itu berkualitas nih. Kita harus ikutin, jangan main-main sama dia. Jadi kita harus punya kualitas diri. Baik itu kompetensi, cara komunikasi, cara pendekatannya, cara relasinya. Orang nggak akan main-main gitu. Gitu ya. Jadi faktornya itu sangat banyak yang menyebabkan orang trust dengan kita. Faktornya sangat banyak. Belum tentu orang yang pandai berkomunikasi, dia direndahkan. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tidak pandai berkomunikasi, tidak direndahkan gara-gara apa? Dia memiliki relasi yang banyak. Karirnya melesat gara-gara punya relasi yang banyak. Jadi orang ini nggak main-main. Jadi faktornya banyak gitu ya. Jadi bukan masalah harus dipandang. Iya, mohon maaf. Ya boleh, gimana? Mohon maaf tadi bukan logat tapi intonasi bicara. Sempat bingung apa bahasanya itu ya.
Ya, ya. Nah, kalau intonasi memang ya, nanti itu berhubungan tentang cara mempengaruhinya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Itu ada caranya. Sebentar ya. Ini agak hujan jadi agak berpengaruh. Sebentar, sebentar. Kita break sebentar aja. Ya, oke. Jadi gini, nanti ada kita mempelajari tentang bagaimana cara mempengaruhi orang menggunakan pendekatan-pendekatan verbal. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami, udah jelas semua? Sudah. Sudah ya. Bapak ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau kita udah mau modeling orang ini ya, misalnya saya mau modeling Mas Akil, terus tapi pas ketika saya melakukan hal tersebut, kan sudah membayangkan modelingnya itu kan, pas saya melakukan, tapi ternyata kok nggak masuk di diri saya itu gimana? Maksudnya kok ya kayak gitulah. Sebenarnya penyebabnya banyak sekali gitu ya. Penyebabnya banyak sekali yang membuat kita belum merasakan. Yang pertama karena tingkat konsentrasi kita. Mungkin kita butuh tempat yang lebih tenang. Modeling ini ya. Ini kita berbicara di luar teori. Ya. Kalau teori nanti kita harus berdiri, harus mengikuti nafasnya dan sebagainya. Kalau saya gini, sangat sederhana sekali. Kalau mau model itu bisa di mana saja, kapan saja yang kita mau. Kita mau tidur, bisa nggak kita memodel? Bisa. Cukup kita mau tidur, tutup mata, kita merasakan, membayangkan, dan itu malah lebih cepat nanti masuk dalam tubuh kita. Bangun-bangun, kita sudah merasa lebih segar badannya. Kenapa? Karena kita mau tidur, itu pikiran kita sudah masuk di pikiran bawah sadar. Kondisinya di alfa, beta, alfa, theta. Menuju ke theta. Gitu ya. Kondisi gelombang otaknya di alfa. Jadi, kita akan semakin cepat untuk melakukan modeling. Bisa jadi ketika kita mau tidur, kita lakukan modeling. Apa yang mau kita model dulu nih? Jadi nanti yang kita model satu persatu gitu ya. Misalkan percaya dirinya aja nih yang mau kita ambil. Oke, kalau udah, kita model dulu percaya dirinya. Yang kedua, misalkan besoknya atau lusanya, kita ingin memodel cara bicaranya. Bisa nggak nih? Oke, bisa. Gitu. Satu persatu, nanti dicoba. Oke, itu sebenarnya masuk di materi modeling. Kita belum sampai ke materi modeling. Tapi nggak apa-apa lah. Kita sudah membahas jauh tentang modeling. Sehingga nanti kalau kita di materi modeling, kita tinggal preview aja. Tadi Mas Abid udah ada gambarnya. Tadi ketika kita berbicara masalah modeling ada gambaran ya? Sudah. Oke, siap. Kita next aja ya. Demographic territory itu kayak gini loh. Lihat idenya ya. No, I said no. No. Come on, that's enough. Stop crying. No, stop crying. Would you stop crying? Come on. Would you please come on? Why do you always cry? Hey. Yeah. Yo. Nah, itulah sedikit tentang modeling. Jadi, bukan modeling, apa namanya? The map is not territory. Jadi, terkadang apa yang ada di pikiran kita, yang kita duga benar, itu terkadang belum tentu sama, gitu ya. Jadi, orang tadi contohnya di video, dia mengira orang ini kayaknya mau membuang mobil nih, padahal enggak. Gitu kan? Padahal ternyata dia apa? Sakit? Enggak. Gitu ya. Oke. Kita akan membahas tentang 4 pilar NLP. Jadi tadi materi baru selesai satu lah. Dan sebenarnya presuposisi itu materinya banyak sekali. Ya, ada puluhan. Tapi yang kita bahas baru 3 tadi. Bayangin, 3 sudah sejam lebih. Apalagi kalau workshop. Makanya kalau workshop itu luar biasa tenaganya gitu ya. Dan memang materi ini nggak sembarangan. Nggak sembarangan orang dapat. Oke, 4 pilar. 4 pilar ini merupakan fondasi yang harus dikuasai oleh seorang NLPers. Nah, NLPers itu apa? Orang yang sudah mempelajari NLP. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya?
Ya. 4 pilar. Jadi 4 fondasi yang harus dikuasai. Oke. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah outcome. Jadi seorang NLPers itu harus punya pemikiran, saya nanti mau bagaimana ya? Gitu. Tujuan saya apa ya? Nah ini outcome, tujuan, goal. Yang ingin saya capai apa? Misalkan, saya ingin tahun ini saya ingin punya usaha di bidang apa misalkan, properti misalkan, atau di bidang penjualan kain misalkan. Saya ingin tahun ini punya toko fashion batik yang terbaik di kota saya. Nah ini adalah outcome. Berpikir untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi keluar dari dirinya, dia mencoba membuat angan-angan impian yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini itu apa. Gitu. Jadi outcome dalam NLP itu syaratnya pertama harus terukur. Gitu ya, harus terukur. Harus terukur bagaimana? Kita nggak ngawur. Contoh misalkan, saya tahun ini pengen punya penghasilan 1 miliar. Sedangkan penghasilannya saat ini cuma 2 juta. Dan itu jomplang banget gitu. Naiknya jomplang. Jadi nggak masuk akal. Nah yang di NLP ini harus masuk akal. Jadi kalau misalkan penghasilan kita saat ini 2 juta, saya pengen tahun ini penghasilan saya naik di 5 juta. Atau 7 juta, atau 10 juta. Masih wajar. Naiknya nggak terlalu signifikan. Gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Jadi kita harus punya goal dalam hidup kita. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya. Yang kedua adalah sensory acuity. Kalau kita tadi sudah membuat goal kita, outcome kita, tujuan kita apa sih? Kita mau apa sih? Kalau kita sudah punya itu, baru nanti kita libatkan seluruh panca indera yang ada dalam tubuh kita untuk membantu mewujudkannya di sensory acuity. Jadi kita melibatkan panca indera. Yang ketiga adalah behavioral flexibility. Yaitu ketika kita dalam proses perjalanannya, itu kita harus fleksibel. Contoh, kalau kita mau membuat toko batik terbaik di kota kita, ya tujuan kita itu misalkan, maka nanti sensory acuity kita harus melibatkan panca indera kita. Maka kita harus melihat produk apa ya, batik apa yang paling dibutuhkan, diminati. Kemudian variasi apa, rasa kainnya bagaimana sehingga orang tertarik. Kemudian bagaimana kata orang ketika mereka memakainya, itu pendengaran. Jadi sensory acuity. Kemudian dalam perjalanannya itu fleksibel. Jadi ketika dalam perjalanannya itu nggak stuck, saya pokoknya kekeh, nggak boleh diganggu gugat. Pokoknya keputusan saya harus seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu, tapi kita harus mendengarkan saran. Mungkin kita butuh mentor. Produknya sebaiknya seperti ini loh, karena ini yang dibutuhkan. Bentuknya mungkin seperti ini, karena model-modelnya lebih diminati. Jadi kita fleksibel, oh iya ya bener ya. Atau mungkin kita ikuti brand yang baru, ada campuran baik batik dan kain yang lainnya yang dijadikan baju sehingga membuat penampilan lebih oke. Jadi bukan harus pokoknya saya batik full batik. Itu namanya nggak fleksibel. Kalau fleksibel kita harus mengikuti. Clear? Clear. Dan yang terakhir adalah building rapport. Apa itu? Membangun keakraban, membangun hubungan. Membangun hubungan kepada siapa? Kalau kita ingin punya tokoh batik terbaik, ya hubungannya kepada customer kita, pelanggan kita, hubungan terhadap rekan kerja kita, supplier kita, dan partner-partner kita, gitu loh. Jadi kita harus punya hubungan baik pada mereka. Untuk apa? Biar produk ini bisa berkembang di masyarakat, diminati oleh banyak orang. Nantinya begitu. Clear? Clear. Oke, sip. Caranya bagaimana nanti? Building rapport ada caranya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah 4 pilar dalam NLP. Bisa dipahami ya? Nah, oke.
Kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang human model of the world. Tadi kita outcome sudah ada. Oke, sekarang sebelum saya masuk ke human model of the world, saya minta tadi teman-teman membuat sebuah kertas atau membuat sebuah kertas. Saya ingin teman-teman membuat outcome-nya terlebih dahulu. Kira-kira apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini? Entah 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, terserah. Tulis goals-nya teman-teman apa. Saya berikan waktu 1 menit, bisa? Insya Allah. Oke, silakan ditulis di kertas. Goal saya, outcome saya adalah, atau outcome saya titik 2, nah, terserah bagaimana. Yang penting outcome-nya apa? Terus jelas. Yang penting nggak ngawur, gitu ya. Saya berharapnya teman-teman menulisnya juga nggak asal-asal. Kalau sudah, kasih sinyal. Sudah? Belum. Saya pengen jadi apa ya? Goal saya apa ya? Misalkan Mas Habib, saya pengen dalam waktu 1 bulan ini, saya bisa merangkul semua pegawai saya. Titik. Nah, misalkan itu. Boleh? Boleh. Misalkan Bapak, saya pengen dalam waktu dekat ini saya membuat usaha baru. Usaha apa nih? Tapi usahanya harus jelas ya. Usaha titik-titik apa. Yang penting jelas. Ya? Silakan ditulis dulu. Saya aja. Ya? Belum? Semangat, semangat. Habis sudah? Sepertinya sudah. Oke, apa tuh? Boleh disebutkan? Mulai merubah kepribadian dari cara bicara, terus masalah menduga-duga tadi, Oke. kemudian itu tadi yang disebutkan Mas Akil, merangkul semua rekan kerja, baik yang dari terusan bisnis orang tua ataupun teman-teman kan saya di ikan cupang, jadi teman-teman ikan cupang yang lain juga bisa dirangkul. Ya. Terus kemudian mengatur waktu biar bisa lebih baik, mulai dari waktu nanti kasih makan ikan jam berapa, terus ke gudang buat bantu-bantu jam berapa, terus breeding nanti jam berapa. Oke, Itu siap. sih Oke, bulan ini. oke, udah cukup bagus. Cuma nanti ada satu yang harus dispesifikkan. Misalkan dalam waktu 1 bulan ini apa yang harus saya capai. Misalkan saya 1 bulan ini fokus buat merangkul pegawai-pegawai saya. Saya harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Dalam waktu 1 bulan ini mau nggak mau saya harus berhasil. Nah itu bisa ya. Jadi nanti tolong dikelompokkan lagi, dispesifikkan. Kalau udah baru nanti Oh iya. bikin outcome-outcome yang lain. Yang lain misalkan saya harus seperti ini, mengubah kebiasaan buruk yang apa misalkan. Harus jelas. Oke? Sip.
Mbak Alfa, apa outcome-nya? Outcome-nya ingin bisa berbicara lancar kayak Mas Akil gitu kan. Terus sensornya itu melibatkan panca indera dengan cara melatih diri, misalnya berbicara sendiri di depan kaca atau pas berkendara menutup helm dengan berbicara gitu. Kalau di depan kaca bisa menggunakan body language, tapi kalau berkendara kan nggak mungkin. Terus behavior-nya itu mencoba meminta saran yang sudah berpengalaman kayak Mas Akil, bisa sharing-sharing gitu, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Terus building rapornya juga membangun relasi, ya bisa juga dengan Mas Akil juga, atau dengan yang lainnya juga, gitu. Oke, jadi outcome-nya adalah ingin menjadi pembicara ya. Iya sih, supaya kalau bicaranya enak, ya. Lebih kepada komunikasi. Oke, sip. Terima kasih. Kira-kira kapan tepatnya itu semuanya terwujud? Mbak Alfa, waktunya. Kira-kira berapa lama ya saya harus menguasai ini? Gitu. Mungkin 1 bulan. 1 kalau bulan. bisa. Nah, itu harus ditulis juga. Jadi waktu itu harus ditulis. Karena itu untuk membuat kita tahu ukurannya. Saya harus mencapai targetnya kapan gitu. Nah, 1 bulan. Kemudian misalkan cara latihannya saya dalam 1 hari berapa kali, itu juga perlu dispesifikasikan. Jadi Mas Abid sama Mbak Alfa, kalau bisa setelah membuat outcome, tolong dibuat sedetail mungkin. Caranya untuk mewujudkannya seperti apa, gitu ya. Misalkan dalam 1 bulan tadi saya ingin merangkul pegawai saya. Caranya pertama saya harus memperbaiki komunikasi. Kemudian setiap harinya saya mungkin lebih aktif di tempat kerja. Kemudian cara bicara saya lebih misalkan. Terus dispesifikan. Gitu. Bapak juga sama. Oh caranya saya harus memperbanyak komunikasi ini. Dalam waktu 1 bulan ini saya harus berlatih. Dalam 1 hari saya harus berlatih ini nih. Saya harus berlatih dalam 1 hari beberapa tema yang bisa saya gunakan untuk melatih bicara saya. Itu bisa. Clear? Clear. Oke. Kalau sudah outcome sudah terbentuk, kita akan berbicara masalah human model of the word. Apa itu human model of the word? Jadi human model of the word itu adalah bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Bagaimana cara manusia mendapatkan sebuah informasi. Oke. Kira-kira menurut teman-teman, bagaimana manusia mendapatkan sebuah informasi? Apa jawabannya? Dengan cara apa? Yo, Alfa, Tadi, silakan. Dengan cara apa ya? Biar kita dapat sebuah informasi. Caranya gimana? Ayo, gimana kira-kira? Mbak Alfa? Apa ya? Jawabannya sudah ada di layar. Kita bisa mendapatkan informasi melalui panca indera. Apa saja? Visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Seandainya kita nggak punya panca indera, kita bisa dapat informasi dari mana? Tahu namanya media dari mana? Kita bisa melihat dari mana? Semua karakter, pengetahuan, kepribadian, kemudian pola pikir, kebiasaan, semua terbentuk dari mana? Mula-mulanya dari 5 panca indera ini. Penglihatan, pendengaran, rasa, olfaktori, penciuman, gustatori, lidah. Kalau nggak salah sebaliknya, saya lupa. Gitu ya, lidah, ngecap, penciuman. Gitu. Itu adalah panca indera. Nah, dalam NLP, antara penciuman dan pengecap lidah itu masuk kategori kinestetik. Jadi kita akan berbicara pada 3 kategori, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Oke, jelas? Jelas. Menurut teman-teman nih, dari 3 panca indera ini, kira-kira mana yang paling penting?
Dari visual, auditori, kinestetik, kira-kira mana yang paling penting? Kalau saya pendengarannya. Sekarang, kalau Mbak Alfa? Mungkin juga sama pendengaran. Oke, sip. Saya juga sama. Jadi pendengaran memang yang memiliki peranan sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Allah menjadikan kita waja'ala lakumus sam'ah wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, rasa, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Jadi, kalau misalkan antara 3 panca indera ini, antara penglihatan, pendengaran, dan rasa, yang paling penting yang mana? Pendengaran. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu, kita akan kesulitan mendapat sebuah pengetahuan ketika pendengaran kita tidak ada. Bayangin, pendengaran itu aktif sejak kita dalam kandungan. Makanya ketika istri lagi hamil, itu kita disuruh memberikan musik-musik klasik, kemudian ayat-ayat Al-Quran, berbicara yang baik-baik. Kenapa? Karena mereka dengar, dia dengar di dalam kandungan. Dan itu yang akan membentuk kepribadian seseorang, membentuk karakter seseorang melalui dalam kandungan. Bayangin. Dan penglihatan aktif ketika dia sudah lahir di dunia. Gitu ya. Jadi yang paling penting mana? Pendengaran. Oke, jelas? Jelas. Nah, Yes. dari yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu akan direspon di dalam pikiran kita, difilter, dan dia akan menjadi sebuah pengalaman. Baik pengalaman, kepercayaan, atau keyakinan, kemudian value, kebiasaan, gitu. Jadi apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu disimpan dalam otak kita, dalam pikiran kita, yang bisa jadi itu akhirnya menjadi keyakinan kita. Menjadi kepercayaan kita. Clear? Clear. Apa? Nanti behavior kita, perilaku kita, ngikutin dari apa yang sudah tersimpan dalam otak kita. Contoh, misalkan gini, misalkan saya mau pergi keluar kota ke daerah Jombang, misalkan. Di Jombang, kalau misalkan di pelosok, itu saya sudah beberapa kali ngelihat di sana banyak operasi polisi. Beberapa kali sering operasi dan banyak sekali yang kena. Dan saya meyakininya, karena saya sudah melihat, merasakan, saya simpan di otak saya, pokoknya kalau jam 9 sampai jam 10, itu pasti ada operasi. Akhirnya apa? Behavior saya, karena meyakini di situ jam 9 sampai jam 10 pasti ada operasi, maka saya nggak berani lewatin. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas ya? Nah, ini yang paling sering. Misalkan, mungkin teman-teman kan tahu ya, perempatan Sambong itu ya. Ya, tahu. Iya. Itu yang paling sering, banyak polisi di situ, paling sering kena. Gitu ya. Sehingga orang-orang kalau merasa itu pasti hati-hati. Itu yang sering muncul di otak orang-orang, hati-hati kalau lewat perempatan Sambong. Polisinya di dekat belokan semua, gitu. Dia pokoknya kalau ada yang terobos langsung kena. Gitu. Akhirnya apa? Orang nggak berani lewat situ kalau nggak bawa surat-surat. Gitu. Kenapa? Sudah diyakini dalam pikirannya. Dan memang iya, kalau kita lihat seringkali di situ memang ada razia polisi. Walaupun tidak setiap kali juga. Clear? Clear. Clear. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, lanjut. Jadi apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu bisa masuk dalam pikiran kita, menjadi kebiasaan, value, kemudian keyakinan, dan sebagainya, dan jadi sebuah perilaku. Jadi apa tujuannya? Maka kita harus berhati-hati dalam memilah sebuah informasi antara yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Gitu. Makanya tadi, the map is not territory. Jika yang kita lihat mungkin kita yakini belum benar, maka segera klarifikasi. Gitu ya. Jadi apa yang kita terima, kita harus filter lagi.
Perlu nggak ya ini saya simpan dalam diri saya? Perlu nggak ya? Perlu nggak ya? Karena kalau kita sudah bisa memfilter, kita nggak akan stres. Kita nggak gampang-gampang kalut. Kalau misalkan kita seringkali setiap informasi yang kita dapatkan, kita yakini, apa yang terjadi pikiran kita akhirnya pusing, mikir. Kalau kita mikir, udah alamat, migrain, sakit mah kambuh, dan sebagainya. Clear sampai sini ya? Jelas? Jelas. Nah, kita akan berbicara masalah visual auditory kinestetik. Ini menarik nih. Jadi yang disampaikan Abid tadi, misalkan Mas Abid, salah satu cara mempengaruhi adalah dengan intonasi. Gimana ya? Nah, ini kita akan berbicara masalah ini. Gitu ya. Siap-siap aja. Oke. Kita harus mengenali dulu nih, karakter-karakter setiap orang. Ini karakter pertama. Jadi, setiap orang itu pasti memiliki karakter-karakter ini. Gitu ya. Ada orang yang lebih suka visual, tipenya. Ada orang yang lebih suka auditory, ada yang lebih suka kinestetik. Orang yang visual itu cenderung lebih suka membayangkan sesuatu, berhalusinasi. Kemudian bahasa yang disampaikan itu terkadang, saya tadi loh melihat, saya tadi loh menggambarkan sesuatu, yang menggambar. Saya tadi loh melihat cuacanya cerah. Saya tadi loh melihat udaranya kayak gimana. Jadi kata-katanya itu berbau visual. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kalau orang auditory itu dia lebih nyaman dengan suara. Dia lebih banyak mengungkapkan dirinya itu dengan cara kata-kata yang berbau auditory. Seperti halnya, tadi saya mendengar, tadi suaranya bising, tadi di jalan itu rame. Jadi yang di jalan itu yang disampaikan bukan padatnya, tapi ramenya, kebisingannya, auditory. Suaranya orang ini merdu ya, suaranya orang ini kayaknya nggak jelas. Suaranya kok terlalu gini ya, terlalu tinggi. Itu orang auditory. Jadi tipe-tipe orang itu berbeda-beda. Misalkan, teman-teman suka belajar sambil mendengarkan musik. Bisa jadi teman-teman auditory tipenya. Ada yang nggak suka dengan musik, tapi lebih suka dengan warna. Kalau warna itu bisa dengan gambar. Mungkin bukunya sambil digambar. Mungkin Abid kayaknya gitu ya, Abid? Boten. Enggak ya? Oke, nanti kita lihat. Teman-teman nanti masuk yang mana. Nah, kalau orang kinestetik itu lebih suka baperan. Jadi kalau ada orang yang baperan, itu tipenya kinestetik. Dikasih omongan, langsung baper masuk di hati. Biasanya orang yang tipe kinestetik, bahasa atau pola yang disampaikan itu juga berhubungan dengan kinestetik. Contoh, saya tadi merasakan di jalan itu dingin ya. Saya tadi merasakan di jalan itu panas ya. Yang dia rasa. Di pasar itu baunya nggak enak banget ya. Bau yang muncul. Di jalanan itu polusinya banyak banget ya, mengganggu pernapasan saya. Itu bahasa-bahasa kinestetik, dia merasakan. Gitu ya. Saya tadi merasakan hawa-hawa dingin. Saya tadi tiba-tiba merinding. Nah, itu orang-orang tipe kinestetik, dia mencoba merasakan sesuatu. Nah, kira-kira teman-teman masuk yang mana antara visual, auditory, kinestetik? Kalau Abid gimana, Mas Abid? Auditory dan kinestetik. Auditory, kinestetik. Kalau Mbak Alfa? Auditor sama kinestetik biasanya. Sama ya? Oke, auditor kinestetik. Jadi orang-orang itu memang ada yang 2, ada yang 3, tapi nanti ada satu yang paling sering. Kira-kira menurut Mas Abid yang mana? Yang paling sering? Auditory. Auditory. Sama Kalau Mbak Alfa? Nggak tahu sih, kadang ya auditory, kadang visual bisa juga. Oh gitu ya. Jadi biasanya ada yang paling sering, paling dominan. Dan paling sering itu kayak gini nih. Nah itu yang paling sering, itu yang bisa dijadikan patokan. Jadi di antara ketiga ini, itu semuanya pasti merasakan. Tapi ada satu yang paling sering dominan.
Yang paling sering nyaman. Nah, pasti ada, entah kinestetik, entah auditori, entah visual. Auditori mungkin. Auditori ya. Oke, ya. Iya. Kalau Mbak Alfa ketika orang berbicara dengan nada yang monoton, jenuh nggak? Jenuh? Jenuh. Kalau Mas Adi? Tergantung mood kayaknya. Tergantung. Nah, Tergantung yang disampaikan. oke, siap. Nah, gini ya. Sekarang kita masuk ke cara komunikasi nih. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, itu kita bisa melibatkan panca indera ini. Orang auditori itu lebih suka nada yang tidak monoton. Ada naik turunnya, kadang tinggi, kadang rendah, kadang ada penekanan. Jadi nadanya naik turun. Kadang cepat, kadang lambat. Itu harus kita pelajari. Jadi kita harus terbiasa menyampaikan atau berlatih bicara kita, nada tinggi, nada sedang, nada rendah, ada penekanan sedikit. Penekanan sedikit, ini orang auditori merasa nyaman. Tapi kalau saya menyampaikan, oke ya, hari ini kita akan belajar tentang human model of the world. Jadi tipe-tipe manusia itu ada beberapa, itu visual, auditory, kinesthetik. Kira-kira teman-teman gimana? Paling meninggalkan meeting ini. Gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Gitu. Mungkin akan meninggalkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena bahasa yang disampaikan monoton dan ini yang sering terjadi gitu. Nah kita kalau ngomong sama orang lain itu juga penting menggunakan ini cara mempengaruhi. Itu tadi saya baru berbicara masalah nada. Itu untuk mempengaruhi orang auditori. Kalau visual, ya, kalau visual, cara komunikasinya gimana? Kita melibatkan gerakan badan. Orang melihat, gitu ya, mimik wajah itu juga diperhatikan oleh orang visual. Kemudian cara menyampaikan bahasa kita adalah dengan cara-cara yang baik. Bayangno, ini awakmu kayak gini terus yo kamu sukses. Enggaknya coba nih, bayangno nih awakmu iso berubah engko delon 10 tahun atau 5 tahun. Ya apa awakmu? Coba deh bayangin, dalam waktu setahun 2 tahun gimana nasibmu ketika kamu berubah mulai hari ini. Orang yang tipe visual, dia akan membayangkan, oh iya ya. Jadi ada gambaran peluang untuk dia berubah itu ada. Kenapa? Yang kita sampaikan berbau visual. Coba deh bayangin. Coba deh lihat apa kata orang-orang. Coba deh lihat saudara-saudaramu, keluargamu. Kalau lihat dirimu bisa berhasil merubah kebiasaan burukmu menjadi lebih baik. Coba deh lihat mereka. Orang yang tipe visual akan merasa, oh iya ya, benar ya. Nah ini cara mempengaruhinya nih. Jadi harus pahami detail ini. Yang saya sampaikan harus pahami. Gitu ya. Karena ini udah masuk cara komunikasi persuasif. Cara komunikasi mempengaruhi orang lain. Gitu ya. Jelas ya? Jelas. Jelas. Gimana? Jelas? Jelas. Oke, sip. Jadi nanti cara mempengaruhinya untuk orang visual kita bisa sambil menggunakan gerakan tangan. Contoh, orang visual itu suka dengan perumpamaan. Contoh gini, saya pergi ke supermarket, di sana ada beberapa lantai. Lantai pertama itu isinya baju-baju, lantai kedua itu isinya tentang aksesoris, lantai 3 itu isinya tentang tempat fitness misalnya. Teman-teman yang visual pasti bisa merasakan, membayangkan dalam pikirannya. Ketika saya ingin lantai 1, langsung muncul di pikirannya lantai 1. Lantai 2, saya naik lantai 2, dia akan terbayangkan di pikirannya lantai 2. Kalau saya naik lantai 3, di pikirannya pun terbayangkan lantai 3. Itulah pentingnya kita menggunakan gerakan tangan, mimik wajah. Gitu ya. Clear? Clear. Oke. Kalau auditori, tadi sudah saya sampaikan. Jelas auditori? Jelas. Jelas. Oke ya. Kalau kinestetik sekarang, menghadapi orang kinestetik gimana? Biar dia nggak gampang baper. Caranya, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara. Orang kinestetik itu lebih suka dengan sentuhan.
Kalau misalkan ada orang yang kines itu bisa dengan disentuh. Kemudian bahasa kita itu bisa apa ya? Menggunakan pola bahasa kinestetik seperti coba deh rasain. Kalau kamu gini terus, kamu nggak akan bisa berubah. Kasihan keluarga, kasihan mereka. Coba deh rasain kalau kamu saat ini memutuskan untuk berubah. Coba cari peluang-peluang baru. Barangkali di sana ada, kamu pasti bisa berubah. Dia akan mencoba merasakan, oh iya ya. Apalagi ditambah dengan sentuhan. Gitu. Coba rasain, gimana sensasinya, apa yang kamu rasakan ketika kamu seperti ini terus. Kamu merasa galau kan, kamu merasa kecewa kan, kamu merasa marah kan. Makanya, sekarang sudah saatnya kamu harus berubah. Kalau seandainya kamu bisa berhasil berubah, coba apa yang kamu rasakan, apa yang dirasakan keluarga kamu. Jadi bahasa komunikasinya apa saya? Banyak-banyak dia mencoba untuk merasakan, rasakan. Dan ini perlu berlatih teman-teman. Gini ini nanti perlu latihan. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan fine, nyaman. Gitu. Tapi kalau misalnya kita masih pertama, mungkin kita masih berpikir caranya gimana ya, komunikasinya gimana ya. Gak masalah sebenarnya. Jadi yang penting kita harus banyak latihan, banyak praktek. Clear? Clear. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau misalkan orang itu nggak terlalu banyak ngomong, tapi ini adik saya nggak terlalu banyak ngomong kan, mungkin karena efek dari broken home dulu waktu beberapa tahun yang lalu itu jadi anaknya lebih banyak diam, jadi kan bingung memetakannya dia termasuk visual, auditory atau kinestetik. Tapi kayaknya di kinestetik. Cuma kan ada beberapa orang yang ketika diajak ngomong dia mendengarkan, tapi pandangannya ke yang lain. Ya, saya pun juga sama. Sepertinya dia memang kinestetik karena banyak diam. Dan itu kita perlu sentuhan, kita perlu kedekatan. Jadi cara mencoba memulihkannya kembali ya kita harus dekat. Kita ajak ngobrol baik-baik, kita santai, kita kasih kopi, kita sambil ajakin apapun yang berbau agar dia merasakan. Maksudnya begitu. Bisa dengan sentuhan, gimana dek ya, sambil dirangkul, atau misalkan gimana dek, kita sambil jalan-jalan yuk. Barangkali misalkan kita ajak ke gunung, coba deh rasain kalau di gunung gimana sensasinya, sambil diajak ngobrol, digali permasalahan, bisa nggak bisa, apa yang harus kamu lakukan deh, misalkan gini-gini, atau misalkan apa yang harus kita lakukan berdua sehingga kita bisa lebih baik, itu bisa seperti itu. Nah caranya untuk mengetahuinya seperti apa, pasti kita coba amati, dia lebih banyak apa ya, dia lebih banyak misalkan ketika kita kasih sesuatu apa yang dia rasakan. Misalkan kita coba kasih buah melon misalkan, atau kita coba kasih semangka. Dek, menurut kamu semangka itu apa? Nah misalkan gitu, dengan cara macam ini. Menurut kamu semangka itu bagaimana sih? Menurutmu? Ya semangka itu enak, rasanya manis. Dia ada ininya, airnya gitu. Jadi kalau dimakan enak. Ini orang kinestetik. Ya kalau semangka ya gitu, dia gede, bulat, warna hijau, ya keras lagi. Nah itu bisa jadi dia visual gitu ya. Nah kalau misalkan auditory, ya semangka itu kata orang-orang sih, atau misalkan jadinya arek-arek semangka itu enak. Tapi aku yang malas makan semongko. Jarene itu ketika dia katanya jarene itu ya bisa dijadikan auditory. Nah caranya gimana? Kalau saya lebih simpelnya saya melibatkan semua itu. Saya pakai visual iya, auditory iya, kinestetik iya. Tapi ada satu yang nanti akan menjadi dominan saya. Ketika saya bertemu dengan orang yang ingin saya ajak komunikasi. Gitu. Jadi misalkan saya sambil amati, oh dia kebanyakan ini. Berarti nanti ada yang lebih dominan saya menggunakan itu. Itu caranya. Iya. Berarti lebih ke melemparkan pancingan dulu biar nanti kita tahu termasuk kategori yang mana gitu. Nanti kita bisa menekan di salah satunya.
Jadi itu untuk memancing dulu sih, untuk meyakinkan kita ya dia itu masuk yang mana nih. Kita bisa menggunakan bahan apapun lah, medianya. Nah, gitu. Atau kita bisa tanya apa yang kamu rasakan saat ini, Dek. Kalau dia bisa terbuka lebih enak malah. Jadi nanti dia akan berbicara. Pola kata-katanya dia banyak yang mana sih? Ya. Iya. Nah, tugasnya sekarang tolong tulis di catatannya. Tugasnya adalah coba besok cari satu orang gitu ya. Ajak dia ngobrol, kira-kira orang ini lebih banyak menggunakan panca indera yang mana? Sambil tulis, kalau misalkan dia visual nih. Kenapa kok visual? Ya karena dia katakannya ada yang membayangkan, ada yang melihat, ada yang berupa bentuk, gambaran, dan sebagainya. Oke. Jadi tulis alasannya. Kenapa bisa dikatakan dia visual? Apa yang bisa dikatakan di auditori? Gitu ya. Jadi itu tugasnya. Jadi ngajak ngobrol biasa saja sambil teman-teman dalam pikirannya ngamati. Kira-kira apa ya? Oh ini, oh ya, oke. Bisa kan seperti itu? Bisa. Bisa. Oke, siap. Itu tugasnya. Jadi besok malam bisa WhatsApp ke saya. Saya berhasil menemukan ini. Tadi saya sudah ngobrol, saya temukan ini. Nah, nanti bisa difotoin di kertas atau mau tulis di WhatsApp langsung juga nggak masalah. Yang penting saya ingin tahu teman-teman bisa praktek gitu. Dari ini tuh praktek gitu. Langsung ke lapangan. Besok ada klien siapa, ada pelanggan siapa. Misalkan di toko, Mbak Afo punya toko. Di toko nanti ada orang siapa sih orang ini. Nah, coba ajak ngobrol. Pancing misalkan. Wah, tadi di pasar Babat ada apa saja gitu. Gimana pasar Babat sekarang misalkan. Nah, itu cara memancing. Orang, ya gini Mbak, gini-gini Mbak. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, Iya, iya. maka dia banyak merasa atau gimana. Begitu pula dengan Mas Adit. Clear ya? Itu tugasnya. Clear. Nih, sampai sini ada yang ditanyakan lagi, Mbak Alfa? Mungkin tidak. Apa? Insya Allah tidak. Tidak ada ya? Paham ya? Oke, clear semua? Clear. Clear. Oke, kita lanjut. Ini kita mau selesai jam berapa nih? Jam 8? Terserah ini, Mas. Terserah Mas Akil. Kalau Mas Adit? Saya bebas. Jam 8 ya? Kita Iya, selesai. Mas. Nah, nanti kita bisa sampai mungkin besok. Bisa nanti kalau saya free, bisa kabari. Langsung join aja gitu ya. Nanti kita bisa sambung materinya. Karena ini nggak mungkin habis. Oke? Oke. Jadi nanti jam 8 kita selesai. Itu materi kita hari ini. Jadi nanti besok mungkin kita sharing-sharing aja. Kita mau bahas materi apa kalau teman-teman masih pengen lanjut gitu ya. Karena ini materinya baru di dasarnya ini. Ini baru dasar banget nih. Baru dasar. Jadi tadi kita sudah belajar presuposisi, sudah pilar-pilar NLP sudah. Terus apa tadi? Apa aja tadi yang sudah diingat? Empat pilar. Pilar. Apa saja 4 pilar itu? Outcome thinking. Outcome. Sensority. Sensitivity. Behavior. Behavior. Sama building rapport. Building rapport. Oke. Terus apa lagi yang sudah kita pelajari? Yo, apa? Sabit. Apa yang sudah kita pelajari? Halo? Kok pada diem? Ini dia mikir atau diem apa ini? Tadi belajar tentang mengenal dasar-dasar NLP. Terus bagaimana cara mengelola untuk menyatukan kehidupan, pola pikir, sama pokoknya jadi kesatuan. Terus sama
itu tadi yang representasional sistem. Udah ya? Ya, udah itu kayaknya. Oke, Mas Abid gimana Mas Abid? Dapat nggak tadi? Ini nanti ada videonya, nanti tetap saya share insya Allah. Nanti kalau mau saya share, saya share. Nanti kalau nggak mau di share ya, saya share. Tapi ini saya rekam. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Bebas, monggo. Saya berikan waktu. Biasanya sesi ini kita tanya jawab dulu. Boleh tanya apa saja, aplikasinya boleh, caranya gimana boleh. Nanti kalau mau tanya yang lain, mungkin jadi masuk ke materi langsung, yang lain juga boleh. Terserah, monggo. Mbak Alfa? Belum tahu mau tanya apa. Oke, tadi? Kayaknya kalau sementara ini jelas sih. Takutnya terlalu banyak menampung nanti tambah nggak ada yang jalan. Oke, ya. Oke, boleh tahu ya dalam arti bagaimana teman-teman atau ya, apa yang sudah didapatkan pada malam hari ini. Nanti kita gantian ya, mungkin Mas Abid dulu. Apa yang sudah didapatkan dan kesannya bagaimana materi kita malam hari ini. Kalau apa yang sudah didapatkan mungkin banyak, cuma yang lebih saya rasakan jangan terlalu membiasakan kebiasaan buruk. Kan tadi sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik, jadi segera diubah. Dan bisa cara mengubahnya itu secara nggak langsung sudah diarahkan nanti seperti ini. Jadi nggak kesulitan lagi untuk berubah. Ya, amin. Siap. Kalau Mbak Alfa gimana? Kalau didapatkan hari ini ya pastinya ilmu yang baru. Terus jadi kita bisa lebih open mind lagi. Kalau jadi gak hanya terfokus pada satu pemikiran, bisa jadi atau orang lain itu berbeda pendapat atau gimana. Kita nggak tahu latar belakangnya. Terus juga mengetahui bagaimana cara kita mendekati orang itu untuk diajak berkomunikasi. Itu kayak. Mantap. Terima kasih. Jadi saya berharap teman-teman nanti tetap praktek. Ini kita sampai di Human Model of the World. Besok kita akan, kalau ada waktu, nanti kalau teman-teman masih mau belajar, nanti insya Allah saya akan tetap sharing tentang building rapport gitu ya. Cara membangun keakraban. Karena tadi outcome sudah kita bentuk, sudah kita pelajari, teman-teman sudah membuatnya. Sensory equity sudah kita lakukan, ya. Kita sudah pelajari malam hari ini. Kemudian sebenarnya flexibility itu juga butuh waktu. Sebenarnya kalau di flexibility nanti itu kita praktek tentang terapinya. Nanti saya akan berikan teknik-teknik terapi, gitu ya. Teknik-teknik terapi. Saya akan berikan satu teknik terapi aja pada malam hari ini, kalau gitu sekalian, yang berhubungan dengan Human Model of the World. Oke ya? Jadi, sebelum saya akhiri, saya berikan satu teknik. Yang ini mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya gimana? Oke. Gini ya, teman-teman coba perhatikan. Ini kursor saya kelihatan ya, kebaca ya? Kelihatan. Teman-teman jangan lihat yang ini. Jangan lihat yang ini. Teman-teman lihat yang negative experience. Oke. Contoh gini. Yeah. Kita fokus gini. Ini saya membuat cara saya sendiri tentang terapi modalitas namanya. Caranya sederhana. Jadi kalau teman-teman punya fobia, punya ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya yang mungkin tidak jelas yang berhubungan dengan psikosomatis, teman-teman bisa menggunakan terapi ini. Terapi modalitas namanya ya. Saya berikan nama terapi modalitas biar lebih mudah. Ini hanya contoh untuk mapping across sebenarnya. Cuma ini nggak saya pakai karena kalau pakai ini hasilnya bagi saya kurang oke bagi saya.
Saya lebih suka menggunakan satu bentuk teknik. Jadi saya nggak pakai yang positive experience, tapi saya menggunakan yang negative experience. Contoh gini, ada yang punya fobia nggak? Atau trauma? Mungkin Mas Sabit atau Mbak Alfa? Kayaknya nggak ada sih. Mungkin Nggak kalau ada, takut Nggak ada ya. Ini gini, jadi nanti kita bisa membantu orang lain juga sebenarnya. Syukur-syukur teman-teman besok mau praktek gitu loh. Contoh misalkan gini ya, saya takut terhadap kucing misalkan. Ini orang fobia kucing. Jadi kalau dia ada kucing itu sebenarnya dia takut, tapi sebenarnya saya nggak takut gitu. Tapi dia merasa geli, jijik dan sebagainya. Cara nerapinya gimana? Gampang, tutup matanya, suruh nutup matanya. Oke. Coba tutup matanya. Oke. Sekarang coba bayangin, kucing yang ada di pikiran kamu itu ukurannya besar atau kecil. Nah, ini kita tanya. Ini kan ada istilahnya apa ya? Protokolnya ya. Ini ada ukuran, bergerak atau diam, asosiasi atau disosiasi, jarak, lokasi. Bisa dibaca ya? Bisa. ya bisa. Kita nanti menggunakan panduan ini. Kita nanti coba menggunakan panduan ini. Seperti apa? Contoh gini. Coba kamu bayangin dalam pikiran kamu kucing itu ukurannya besar atau kecil. Gitu. Nanti tulis ya. Jawabannya dia, kalau dia jawabannya besar, jawab tulis di kertas besar. Kalau dia bilangnya kecil, tulis kecil gitu ya. Oke. Ya. Kemudian menurut kamu kucingnya, nah ini kita tanya dia dalam pikirannya itu seperti apa sih? Kucingnya itu bergerak atau diam? Nah, nanti orang akan responnya beda-beda. Oh, kucingnya bergerak gitu. Oke, kita tulis berarti bergerak. Asosiasi disosiasi kita lewati aja, mungkin teman-teman nggak paham gitu ya. Asosiasi itu kita merasakan secara langsung, disosiasi itu kita berada di luar. Contoh misalkan saya sedang nyetir mobil, itu saya melakukan asosiasi. Nah, disosiasi itu saya melihat orang sedang nyetir mobil. Jadi nggak merasakan secara langsung, gitu ya. Cuma ini kita lewati aja, biar nggak bingung. Kemudian jarak. Kita tanya, kira-kira kucing ya di pikiran kamu itu jaraknya dekat atau jauh, gitu. Oh, jaraknya dekat. Berarti nanti kita tulis jaraknya dekat, gitu ya. Nah, lokasinya ini kita lewati aja. Lokasinya nggak usah. Jadi nanti biar lebih mudah. Saya pakai yang lebih mudah yang teman-teman bisa lebih cepat untuk praktek, gitu ya. Terang atau redup. Kira-kira gambarnya di pikiran kamu itu terang atau redup? Nah, nanti tanya gitu. Gambarnya, oh gambarnya redup. Kalau redup ya redup. Kalau terang ya terang. Gitu ya, tulis. Ada warnanya enggak di pikiran kamu itu? Atau hitam putih? Kalau dia bilang ada, oh berarti dia berwarna. Gitu ya. Tulis berwarna. Ini untuk mengetahui visualnya. Karena nanti kita akan mengedit ini. Kita akan mencoba mengotak-atik pikirannya melalui panca inderanya. Ini keren banget ini, main teknologi banget ini. Terapi yang luar biasa kerennya. Auditory. Jadi ini nanti kita tanyakan semua ya, baik visual, auditory maupun kinestetik kita tanyakan semua. Kemudian kita tanya gini, itu kucingnya yang ada di pikiran kamu itu ada suaranya enggak? Gitu. Kita tanya. Oh ada, misalkan. Ini jumlah suara nggak usah, dicoret aja. Kira-kira kita tanya, ada suaranya nggak? Kalau ada, tulis ada, kalau nggak, ya nggak, gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak, berarti nanti suara ini bisa dicoret semua. Kalau misalkan itu suaranya keras, kenceng, atau pelan, kita tanya dia. Kalau dia, oh suaranya pelan, oh berarti tulis pelan, gitu ya. Kalau misalkan suaranya itu di pikiran kamu itu cepat atau lambat. Oh cepat, berarti kita tulis cepat. Nah, jaraknya suaranya itu ada di sebelah mana. Nanti dia akan menunjuk suaranya itu di sebelah sini. Misalkan. Oh suaranya itu di sebelah sini. Oh suaranya di sini. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Nanti nggak usah diketawain, lihat aja. Sensasi orang itu beda-beda. Oh suara itu
tepat di sebelah hidung saya. Oh, tepat di sebelah mata saya. Oh, tepat di sebelah kuping saya. Suara itu beda-beda. Pokoknya setiap orang sensasinya beda-beda. Gitu ya. Kemudian kinestetik. Ketika kamu merasakan itu, di pikiran kamu itu, melihat kucing itu, perasaan nggak nyamannya itu ada di mana sih? Gitu. Nanti dia akan menunjuk. Saya merasa nggak nyamannya itu di sini. Oh, berarti di dada. Berarti tulis lokasinya di dada. Rasanya itu ketika kamu mengingatnya, melihat di pikiran kamu itu, perasaannya berat atau ringan. Kalau berat, biasanya dia nafasnya juga akan akan berubah. Nafasnya menjadi berat. Gitu. Apalagi kalau orang trauma. Kalau mengingat sesuatu kejadian, dia akan nafasnya berat. Entah beratnya di sini, menyebabkan dia sini sakit, dan sebagainya. Beda-beda. Nah, gitu ya, nafasnya di mana. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas. Cara terapinya gimana? Nah, terapinya sederhana. Contoh misalkan, tadi kan sudah kita dapatkan tuh data-datanya tuh. Ukurannya besar atau kecil? Oh, besar. Oke ya, misalkan ukurannya besar. Caranya, nanti kita edit. Mau nggak saya bantu terapi? Gitu ya. Ikutin saya ya. Tadi kan gambarnya di pikiran kamu besar tuh. Jadi mata klien kita itu matanya masih tertutup ya. Tapi kita memberikan saran. Gambarnya tadi itu besar ya? Iya. Gimana kalau saya perkecil? Mau nggak? Kita harus tanya gitu. Mau nggak? Oh boleh gitu. Ya udah, sekarang saya perkecil ya. Dalam hitungan 1 sampai 3 nanti, saya akan perkecil gambarnya dalam pikiran kamu itu. 1, 2, 3. Berubah menjadi kecil. Atau 1, 2, 3. Mengecil. Nah, setiap kali kita habis terapi, mengubah, mengedit, nanti kita lakukan seperti ini. Oke. Mengecil. Oke, sekarang tarik nafas. Keluarkan. Oke. Sekarang gambarnya mengecil dan rasa yang kamu rasakan pun juga mengecil. Kita berikan kata-kata positif. Rasa perasaan yang kamu rasakan pun juga semakin mengecil. Oke ya. Sekarang tadi dari data yang sudah saya dapatkan, katanya gambarnya yang di pikiran kamu itu bergerak. Kalau bergerak biasanya dalam pikirannya itu seperti video, dia bergerak. Tapi kalau diam, biasanya di pikirannya seperti gambar. Contoh misalkan, saya suruh kalian, coba deh, kalian bayangin pasar. Bayangin pasar. Di pikirannya Abid, kira-kira gambar yang di pasar itu orang-orangnya atau gambarnya bergerak atau diam? Diam sih. Diam ya, berarti seperti foto ya? Iya. Oke, kalau Mbak Alfa gimana? Bergerak. Bergerak, berarti seperti video ya? Ya. Jadi gini, gambarnya bergerak. Oke, mau nggak kalau misalkan gambarnya saya berhentiin? Tadi kan bergerak tuh kayak video, saya berhentiin gimana? Boleh nggak? Oh boleh, boleh. Udah, itu 1 sampai 3. Nanti coba rasakan ya. 1, 2, 3. Berhenti. Akhirnya apa? Nanti dia gambarnya yang awalnya bergerak jadi berhenti. Oke, sekarang tarik nafas. Keluarkan. Oke. Sekarang perasaan kamu semakin nyaman. Jadi berikan kata-kata semakin nyaman. Perasaan kamu semakin nyaman. Oke ya. Tiap kali kita habis mengedit, suruh tarik nafas sambil berikan kata-kata positif. Perasaan kamu semakin nyaman. Dan gambarnya sekarang diam. Kalau misalkan tadi gambarnya diam, harus diapain nih kalau nggak bergerak? Gimana kalau gambarnya ini kita buang? Gitu. Mau nggak? Atau misalkan kita gerakin. Kita tanya, maunya seperti apa? Nah, bisa ya. Sampai sini paham ya? Gitu, oke. Jaraknya. Tadi jaraknya dekat atau jauh? Kalau misalkan dekat, jauhkan.
Kalau misalkan sudah jauh, hilangkan. Coba deh, mau nggak saya, tadi kan gambarnya dekat nih, saya jauhin gimana? Oke, boleh. 1, 2, 3. Set. Semakin jauh. Bayangin, rasakan jauh. Oke, tiba-tiba dalam pikirannya pasti gambarnya itu makin jauh. Nah, ketika makin jauh, oke, sekarang tarik nafas. Keluarkan. Oke, perasaan kamu semakin nyaman. Oke. Tadi lokasinya di mana? Oh, lokasinya di sebelah kanan, misalkan. Nah, ketika di sebelah kanan, oke, sekarang saya coba kalau misalkan lokasinya saya ubah di sebelah kiri, boleh nggak? Oh, nggak usah. Oh, ya udah. Kalau nggak usah, misalkan, kalau dia nggak mau diubah, jangan dipaksa diubah. Clear? Clear. Clear. Ya. Jadi nanti kita ikutin aja. Jadi kalau misalkan warnanya terang, bisa kita redupkan. Kalau kita redup, bisa kita buramkan lagi, semakin dia nyaman. Kalau misalkan dia warnanya tadi berwarna, kita hitam putihkan, boleh nggak? Kalau misalkan udah hitam putih, boleh nggak kalau misalkan kita hitamkan, semakin hitam, semakin tidak terlihat, sehingga membuat perasaannya nyaman. Oke. Kalau misalkan tadi ada suaranya nggak? Oh, ada. Boleh nggak kita hilangkan suaranya? Boleh. Atau misalkan kalau misalkan di sini ada jumlah suara kan, di sini ada jumlah suaranya banyak. Oh ya, saya mendengarkan banyak suara di sini. Gimana kalau suaranya kita kurangi? Mau nggak? 1, 2, 3 berkurang. Tarik nafas, keluarin. Gitu, itu juga boleh, gitu ya. Nanti dia akan berubah perasaan state-nya. Gitu, mood-nya akan berubah ketika jumlah suaranya berkurang. Yang kedua, suaranya tadi keras atau pelan. Kalau misalkan dia pelan, mau nggak kita turunin lagi? Kalau mau, oke, sekarang saya hitung sampai 3, suaranya semakin turun dan semakin mengecil dan membuat perasaan kamu semakin nyaman. 1, 2, 3. Oke, lakukan itu. Jadi istilahnya kita otak-atik di sininya. Paham ya? Paham. Jadi kita otak-atik aja. Yang ukurannya tadi besar atau kecil kita kecilin. Kalau udah kecil, coba kita makin kecilin lagi sehingga perasaannya berubah. Yang bergerak, yang tadi bergerak bisa kita diamkan, yang diam bisa kita jauhkan. Kalau kita tanya mau diubah nggak, kalau dia nggak mau, nggak usah dipaksa diubah. Kalau misalkan mau diubah, diubah. Jadi kita tergantung cara-cara kita aja. Kita mau inovasi kata-katanya juga boleh, gitu ya. Ya. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas ya? Mas Adit, jelas? Jelas. Jelas. Jelas ya. Nah, jadi nanti coba besok praktek. Kalau misalkan mau, saya apresiasi lebih bagus. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat. Gitu. Jadi coba tanya, ada nggak yang mau saya terapi? Mungkin trauma, fobia, gitu. Jadi ini ada tugas misalkan, mau nggak? Boleh lah, gitu. Saya ada tugas nih. Masnya ada keluhan nggak? Punya fobia, trauma, atau mbaknya, ini saya coba terapi karena ini ada tugas aman 100%, nggak ada bukan mau praktek dan sebagainya, ini aman karena hanya sebatas kata-kata saja. Ini tugas praktek. Nah, nanti hasilnya lebih oke. Jelas? Jelas. Jelas. Yang mau ditanyakan? Boten. Boten. Kira-kira siap praktek? Dalam? Kira-kira siap praktek? Insya Allah Siap. siap. Siap ya, insya Allah ya. Oke, siap. Oke, karena sekarang sudah jam 8 lebih, dan teman-teman sudah belajar, nggak terasa udah cukup lama kita online pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman benar-benar praktek apa yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya, agar teman-teman mendapatkan hasil yang lebih baik. Prakteknya langsung di lapangan aja, jadi nggak usah sama-sama peserta, nggak bisa. Karena langsung di lapangan, sambil ngobrol, tanya-tanya, langsung cari hasilnya. Jadi tadi tugasnya apa saja? Gimana? Tugasnya tadi apa saja? Dari satu orang, Oh, terus termasuk visual, auditorial atau kinestetik, terus? sama mencoba menerapi. Menerapi. Oke, siap. 2 tugas itu aja lah. Oke ya. Siap? Bisa saya praktek ya? Siap. Siap. Kira-kira besok mau kita lanjutkan online? Mau jam berapa, Mas?
Kalau mau malam juga monggo. Jam 7 malam juga boleh. 1 jam, nggak masalah. Nanti besok sharing-sharing. Saya kan besok, kalau misalkan mau, besok 1 jam saya akan sharing tentang building rapuhnya yang penting. Tekniknya. Iya, boleh. Kalau Mas Abid, Boleh. oke, siap. Nanti besok kita hubungi lagi aja deh ya. Kalau misalkan Ya, santai-santai aja lah, yang penting misalkan lagi sama-sama kosong, langsung kita online aja, gitu ya. ya. Siap. Nanti kalau misalkan mau japri, konsultasi pribadi, monggo, mau video call juga monggo, terserah. Gitu ya. Jadi itu tugasnya, teman-teman silakan praktek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa membawa pengaruh positif terhadap kehidupan teman-teman. Terima kasih banyak atas pertemuan kali ini. Selamat istirahat, jangan lupa makan biar semakin sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.